Silakan, Prof. Denny. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Izin Yang Mulia kami menyampaikan dalam satu keterangan pihak terkait dan tadi sudah menyampaikan PowerPoint untuk membantu memahami persoalan ini. Sambil menunggu kami akan bacakan dan tidak mengulang hal-hal yang tadi secara prinsip sama diargumentasikan dengan pihak termohon. Meskipun barangkali kalaupun diulang berarti kami ingin memberikan titik tekan. Yang Mulia, mudah-mudahan bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Alur kami ada 3. Pertama, eksepsi. Ya. Yang kedua adalah dalam pokok perkaranya dan yang ketiga petitum. Langsung ke slide 4 saja. Tadi sudah disampaikan, tapi kami tegaskan Yang Mulia, permohonan pemohon perkara 243 ini lewat tenggang waktu, ini paslon nomor 1. Jadi KPU-nya itu di tanggal 5, harusnya itu hari Kamis, jadi Kamis, Jumat, Senin. Batas akhirnya Senin 9 Desember, tapi dimasukkan Selasa 10 Desember. Perbaikan permohonan juga lewat waktu Yang Mulia, harusnya Senin, Selasa, Rabu, malah masuknya di hari Jumat. Jadi mohon perkara 243 kami eksepsi terkait dengan tengah waktu. Kemudian terkait pasal 158, dua-duanya juga sudah melewati ambang batas. Kami menegaskan bahwa pemohon 161 itu 8,3% selisihnya, pemohon 243 19,2%, padahal ambang batasnya hanya 2%. Di slide nomor 7, karena ingin menunda pelaksanaan pasal 158, bisa dimaklumi kalau argumentasinya masuk ke pelanggaran TSM. Kemudian pemohon 161 melis ada 10 putusan-putusan MK. Nanti kami bantah karena ke-10 kondisi dalam putusan itu tidak terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya slide nomor 9 tentang obskur. Pada dasarnya kami mengakui kewenangan MK. Yang kami persoalkan adalah argumentasi TSM yang dibawa oleh para pemohon tidak pernah diajukan ke Bawaslu sebelumnya. Itu sebabnya kami mengutip putusan nomor 1 2019 halaman 867 di mana Mahkamah menolak dalam tanda kutip menjadi keranjang sampah. Jadi tidak pernah ada laporan ke Bawaslu, tiba-tiba muncul argumentasi TSM di permohonan ini. Yang Mulia, kami lanjut saja ke halaman 12 untuk menegaskan TSM. Lagi-lagi kita perlu melihat wilayah. Ini kaitannya dengan masif. Di Kabupaten Tanimbar itu ada 10 kecamatan, 89 desa, 193 TPS, 86.804 DPT. Nah, dalil-dalilnya di halaman 13, para pemohon pada saat mendalilkan kualitatif TSM tidak menguraikan apa sih terstruktur pelanggarannya, bagaimana sih matang, tersusun, sangat rapi, sistematisnya itu, dan pada saat diuji dengan kewilayahan 50%, masif, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 9/2020, semuanya kemudian bisa dipertanyakan. Para pemohon pada saat membawa dalil ini ke MK, berusaha untuk memang mencoba membawa kita ke argumen-argumen yang menarik MK. Tapi lagi-lagi tadi sudah kami sampaikan Yang Mulia, ada 3 laporan yang disampaikan oleh ke Bawaslu, yang di sebelah kanan itu laporan Bawaslu, semuanya memang terkait money politik, dihentikan, tetapi tidak berlanjut menjadi laporan TSM karena dihentikan itu. Kami juga mencek apakah ada laporan ke DKPP, karena terkait dengan biasanya penyelenggara disoal pada saat laporan-laporannya tidak dilanjutkan.
Sampai kemarin kami screenshot tidak ada satupun laporan TSM yang dilakukan para pemohon dan tidak ada aduan terhadap penyelenggara DKPP untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami lanjut ke slide 17 yang mulia. Beberapa slide kami lewati. Ada 6 tanggapan kami terhadap dalil-dalil para pemohon. Slide 17. Oke, nah kita mulai dengan tanggapan money politik yang mulia. Kami sudah inzage, slide 18. Kami sudah inzage di tanggal 20 Januari. Hanya berisikan video pernyataan. Jadi kami ada video klarifikasinya. Jadi ini direkam gitu. Setelahnya kami coba klarifikasi kepada yang bersangkutan. Ternyata ya ada permintaan, ada pemaksaan, bukti PT 16 dan PT 21. Dari pemohon buktinya sebenarnya tidak jelas. Kemudian kalau yang terkait dengan halaman 7 bahwa di Kecamatan Fordata ada pembagian uang tunai sebanyak 200.000, ini tidak ada buktinya pada saat kami lihat disampaikan bukti P16 dan 17 dalam perkara 243 halaman 7, tapi pada saat kami inzage P16 dan P17 itu tidak ada. Pun tidak diuraikan lokasinya, kapan, waktunya, siapa pelakunya. Kalau kami lihat di halaman 17 perkara 161 tentang money politik, hanya diuraikan semacam ini. Dugaan tindak pidana politik uang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 3 terjadi di Desa Kelaan, Kecamatan Tanimbar, Kabupaten dan Desa Tumbur, Wertamrian. Hanya demikian saja. Siapa pelakunya dan seterusnya, bukti-buktinya apa, tidak disampaikan. Yang mulia, di halaman 19 kami menanggapi terkait dengan 40 kotak suara, tadi sudah disampaikan. Ini adalah hasil koordinasi antara Bawaslu, nanti mungkin bisa dikonfirmasi, KPU Kepulauan Tanimbar, Kapolres, dan kemudian PJ Bupati. Terkait dengan potensi terjadinya kekacauan dan upaya untuk menjaga kondusivitas. Kemudian ada undangan koordinasi para saksi paslon dari kecamatan, saksi paslon Bupati juga menyepakati pemindahan, disepakati pada tanggal 29 November, pemindahan kemudian kembali lagi juga disepakati tanggal 30 November, ada deklarasi perdamaian PT 26, mayoritas saksi menandatangani D hasil kecamatan, tidak ada form kejadian khusus yang disampaikan, tidak ada laporan ke Bawaslu terkait ini keberatan, tidak minta PSI dalam dalam pesita maupun petitum, dan tiba-tiba meminta kami didiskualifikasi. Di slide selanjutnya halaman 20 kami lampirkan bukti bahwa calon wakil bupati pasangan urut nomor 2 menandatangani perjanjian, hadir juga, tiba-tiba keberatan dan mengajukan hal tersebut ke persidangan. Yang mulia, terkait dengan dugaan pelanggaran oleh pihak penyelenggara di TPS 01, satu TPS yang mulia, Kecamatan War, Desa Kiloon, yang diajukan oleh perkara 243. Hasil inzage kami 20 Januari menunjukkan pelanggarannya adalah dituduhkan diantarkannya pemilih disabilitas ke bilik suara yang diduga oleh tim sukses pihak terkait, namun dibiarkan oleh KPPS TPS tersebut. Buktinya tidak jelas yang mulia, hanya ada video orang protes, tidak ada form kejadian khususnya, tidak ada laporan ke Bawaslu, dan yang mulia ini satu TPS dari 193 TPS yang ada di Kabupaten Tanimbar. Masifnya sangat jauh untuk dibuktikan. Tanggapan kami tentang bantuan sosial yang mulia. Di halaman 9 perbaikan permohonan yang warna kuning, kami bacakan pemohon 161 menyatakan pelanggaran pembagian bantuan sosial berdasarkan pokok-pokok pikiran Pokir DPRD atas nama Riki Jowerisa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ini pihak terkait sebagai calon bupati yang mulia. Hasil inzage kami pada 20 Januari menunjukkan tidak ada bukti yang dihadirkan, jadi hanya asumsi, tidak ada data mengenai pembagian bantuan sosial tersebut, sebagaimana terlihat kapan dilakukan, di mana, siapa pelakunya. Maksudnya kalau pelaku dituduhkan kepada Pak Riki, tapi siapa penerimanya, apa hubungannya dengan selisih suara,
semuanya tidak dijelaskan dan dirinci sehingga kami anggap itu deposita yang patut dipertanyakan secara hukum. Yang mulia, kami ingin menanggapi lebih dalam terkait dengan tuduhan tidak adanya pengunduran diri Saudara Riki Juarisa sebagai calon bupati dari jabatan DPRD Kabupaten didalilkan oleh pemohon perkara 161. Sebagaimana kita paham, pasal 24 PKPU memang mensyaratkan adanya pengunduran diri dan ada tanda terima dan juga surat keterangan proses oleh yang berwenang. Yang mulia, di halaman slide 24, ini adalah surat pengundurannya, PT 24, bukti PT 29, maksudnya tadi halaman 24 sampai dengan halaman 26 keterangan pihak terkait kami, tapi buktinya adalah bukti PT 29 sampai dengan PT 31, yaitu surat pengunduran diri kami Pak Riki juga ke partai sebagai partai pengusung PSI. Kemudian juga di slide selanjutnya 25 bukti pengunduran diri juga ke partai berkarya. Dan kemudian di slide 26 ada tanda terima dari DPRD terkait pengunduran diri ini. Kami highlight yang mulia tentang proses sebagaimana peraturan KPU tadi terhadap permohonan pengunduran diri yang bersangkutan diproses lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. Ini tertanggal 29 Agustus. Yang mulia, kami sampaikan juga tanda terima di halaman 27 dari KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pernyataan sudah memenuhi syarat yang menjadi bukti PT 36 dan 38. Perlu kami tegaskan yang mulia, terkait dengan syarat ini tidak ada upaya hukum atas penetapan pasangan calon ke Bawaslu dari para pemohon, apapun upaya hukum lainnya misalnya ke PT UN yang berlanjut ke Mahkamah Agung, tidak ada. Tiba-tiba ini dimunculkan di Mahkamah Konstitusi. Yang mulia, slide 28, tanggapan terhadap keterlibatan ketidaknetralan ASN didalilkan oleh pemohon perkara 161. Sebentar Pak Denny, yang berkaitan dengan bukti P16 pemohon itu di Insage tidak itu? P16 yang mulia. P16 berkaitan dengan surat keterangan dari Gubernur Maluku yang pada angka 3 menyatakan bahwa dalam catatan administrasi persuratan di pemerintah Provinsi Maluku, Saudara Riki Juarisa tidak pernah mengajukan surat. Direspon tidak ini? Yang tadi respon kami yang mulia, surat yang kami sampaikan adalah bukti tanda terima dari DPRD itu yang mulia, dan juga dari partai-partai pendukung tadi, serta ya KPU. Sudah ada di Agustus itu ya? Ya, di situ yang mulia, letak bantahan kami. Baik. Kami lanjutkan yang mulia. Silakan. Slide 28 tinggal sedikit lagi. Terkait dengan keterlibatan dan ketidaknetralan ASN yang didalilkan oleh pemohon perkara 161, kami sudah injage juga tanggal 20 Januari tadi. Yang pasti yang mulia terkait ini kami pihak terkait bukan petahana. Tidak ada bukti yang dihadirkan oleh Pak pemohon 161. Lagi-lagi hanya asumsi. Di halaman 19 perkara 161 ada kalimat di bagian kalimat ketiga dari atas, yaitu keterlibatan ASN yang secara nyata mendukung satu pasangan calon tertentu. Hanya demikian saja. Tidak ada penjelasan bagaimana keterlibatan dan ketidaknetralan itu dilakukan, kapan dilakukan, lokasinya, siapa melakukan, dan seterusnya. Ini kami bantah di keterangan halaman 26 sampai 29. Dengan demikian yang mulia, sebelum petitum, izinkan kami menyampaikan kesimpulan. Para pemohon tidak memiliki legal standing terkait dengan syarat ambang batas pasal 158. Khusus pemohon perkara 243 melewati tenggang waktu. Kemudian secara umum di slide 29, dugaan pelanggaran TSM yang didalilkan tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu, tidak pernah diuraikan unsur-unsurnya, tidak didukung dengan bukti-bukti, dan karenanya harus dianggap tidak berdasar secara hukum, pun terkait dengan syarat sah tidak disoal penetapannya ke Bawaslu dan upaya-upaya hukum lainnya. Petitum di slide 31, slide terakhir,
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dan 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor 569 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024 yang ditetapkan pada Kamis 5 Desember 2024 pukul 14.29 waktu Indonesia Timur, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian yang mulia kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.